Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Terima kasih sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Dan terima kasih teman-temanku, juga para mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada. Bahwasanya kali ini kita akan membahas tentang persamaan, perbedaan, dan unsur-unsur asuransi. Langsung saja, menurut ketentuan pasal 246 KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memberikan premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin deritanya dari suatu event peristiwa tidak pasti. Jadi kita berbicara tentang asuransi di sini juga secara legal hukumnya sudah ada pada pasal 246 KUHD, yang mana ini mempertegas isi dari perjanjian itu antara penanggung dan tertanggung ini sudah mengikrarkan, sudah mengikatkan diri dengan cara menerima premi atau membayar bulanannya. Kemudian mereka berasumsi memberikan penggantian kepadanya karena kerugian. Nah, yang mengganti ini siapa? Yang mengganti tentu dari para pihak perusahaan asuransi bila mana kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin dideritanya. Sebagai contoh, ketika ada suatu hal motornya atau mobilnya terbakar, nah itu bisa diklaim atau diasuransikan. Nah, syarat menjadi asuransi di situ adalah menjadi anggota asuransi. Kemudian dalam pengertiannya, asuransi di sini dalam bahasa Inggris insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padan kata atau pertanggungan. Dalam Belanda bisa disebut dengan istilah asuransi, asurans, dan verzekering, pertanggungan. Kemudian poin selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Nah, ini juga ditegaskan lagi pada pasal atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92. Asuransi itu antara perjanjian antara kedua belah pihak yang mana ada penanggung yang mengikatkan dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi atau membayar bulanan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah memberikan penggantian kepada pertanggungan karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Kemudian dari para pihak tentu memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Nah, ini secara legal hukumnya pada pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Oke, berikutnya di poin selanjutnya adalah perjanjian asuransi termasuk ruang lingkup hukum pidana. Jadi bisa dipertegas lagi dalam kaitannya legal hukumnya, asuransi ini sudah termasuk ruang lingkup hukum pidana pada KUHP pasal 1320 dan pasal 1774, yang intinya artinya bahwa syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah telah dijelaskan dalam satu pasal, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sesuatu yang tidak dilarang. Nah, maka lagi-lagi dalam pasal kaitannya dengan hukum pidana, KUHP pidana ini menjelaskan tentu intinya pokoknya di situ adalah adanya perjanjian yang sah dalam suatu kesepakatan yang
bisa mengikatkan dirinya antara tertanggung dan penanggung. Baik, kemudian selanjutnya di poin ke-6 adalah pengertian asuransi. Di sini seringkali orang beracap kali bingung ya, orang yang baru dalam dunia asuransi itu apa ya. Jangan-jangan asuransi itu saya ikut di situ rugi. Jangan-jangan asuransi di situ menjerumuskan orang. Jangan-jangan asuransi itu bisa merugikan orang dan lain sebagainya. Nah, tentu itu penafsiran yang salah. Saya katakan lagi, tentu itu penafsiran yang salah. Karena dalam aturannya hukum ada, sistemnya ada. Kalaupun toh ada asuransi yang di luar wewenang atau di luar sistem asuransi, nah itu tentu ketika nanti ada para pihak yang melakukan uji, istilahnya melakukan pengecekan di sana ya, akan dikenakan hukuman, tentunya seperti itu. Nah, dalam konteks di sini saya menggarisbawahi bahwa secara teori, secara aturan, secara sistemnya sudah ada. Namun bila mana ada yang tidak sesuai, tentu para pihak bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun dalam asuransi sini, dalam aturannya ya, menjembatani sehingga para pihak ini saling diuntungkan, juga tidak dirugikan. Nah, dalam hal ini pemohon aplikan ya, istilah-istilahnya, pengertiannya ya, ada yang namanya tertanggung, insured, kemudian pemegang policy owner, kemudian penerima uang pertanggungan, beneficiary atau uang pertanggungan, premi asuransi, nilai tunai, dan insurable interest. Nah, ini nama-nama dalam sistem yang ada di asuransi. Kemudian ke-9, unsur asuransi ada dua belah pihak terkait dengan asuransi, yakni penanggung dan tertanggung. Tadi sudah ada saya sebutkan adanya peran risiko tertanggung pada penanggung, seperti itu. Kemudian yang ke-10, larangan atau gagalnya pihak asuransi disebabkan karena mengkonsumsi minuman keras. Nah, ini lagi-lagi pihak asuransi tidak akan memberikan istilahnya ganti rugi ya, bila mana para pihak atau anggota ini mengkonsumsi minuman keras, misalkan narkoba ya, yang bisa memabukkan ya. Nah, di situ terjadi fakta, kemudian ada bunuh diri. Nah, hal-hal yang seperti ini, kerugian yang seperti ini tentu dari kerugian yang secara besar dari anggotanya, karena pihak asuransi ini tidak mau memberikan suatu ganti rugi atau memberikan suatu klaim bila mana orang-orang tersebut istilahnya tidak sesuai dengan yang ada dalam perjanjian asuransi. Nah, ini bisa dibatalkan tentunya. Kemudian dari pihak anggota asuransi juga mendapatkan perlindungan pada pasal 1320, ada kesepakatan antara kedua pihak dalam perikatan. Jadi saya kira tidak ada yang istilahnya dirugikan ya, karena ini semua terbuka sistemnya, aturan-aturannya ya, secara hukumnya juga ada. Tergantung kita, action kita ya. Ya, saya kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.